Halo teman-teman, apa kabar nih? Semoga baik dan sehat terus ya. Ketemu lagi sama gue, Monta. Sebelum mulai, kalau kalian suka sama channel ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang Jiang Chuping, Ryoko Hirosue versi Taiwan, sekarang kita bahas tentang Ryoko Hirosue-nya ya, artis wanita asal Jepang yang mendadak jadi terkenal banget di akhir tahun 90-an. Ryoko Hirosue lahir tanggal 18 Juli 1980 di Prefektur Kochi, Jepang. Dia lahir sebulan lebih awal dengan berat sekitar 2 kg dan tidak bernafas. Dokter kemudian menepuk-nepuknya dan mengatakan bahwa dia punya keinginan kuat untuk hidup. Jadi dia akan baik-baik saja. Sehari-harinya kedua orang tuanya menjalankan bisnis real estate dan toko kelontong yang cukup terkenal di daerah tersebut. Di tahun 2014, ayah Ryoko Hirosue dikabarkan meninggal dunia. Padahal kenyataannya dia masih hidup dan sehat-sehat saja. Ternyata yang meninggal dunia adalah aktor bernama Takakura Ken yang berperan sebagai ayah Ryoko Hirosue dalam sebuah film. Ryoko Hirosue memiliki seorang adik perempuan yang lebih muda 4 tahun. Informasi mengenai adik perempuan Ryoko Hirosue sangat terbatas. Informasi terbaru mengatakan bahwa adiknya berkarir sebagai guru taman kanak-kanak. Masa kecilnya dilalui seperti anak-anak pada umumnya di kota Kochi. Bermain sepatu roda di sekitar rumah dan bermain di sungai. Karena kepribadiannya lincah dan rambutnya pendek, dia sering dikira sebagai anak laki-laki. Di bulan Oktober 1992, Ryoko Hirosue masih duduk di bangku kelas 6 SD. Saat itu dia mewakili sekolahnya di wawancara untuk sebuah acara anak-anak. Wali kelasnya bilang, anak SD dari prefektur lain bilang kalau dia manis banget. Jadi wali kelasnya yakin kalau Ryoko Hirosue pasti manis juga di mata anak-anak lain dari prefektur lain. Saat SMP dia bergabung dengan klub atletik dan meraih juara dalam kompetisi lompat tinggi. Rupanya sejak kecil dia sudah bercita-cita mau jadi artis. Di tahun pertama SMP, dia mengungkapkan keinginannya dalam sebuah esai. Katanya, pada usia 15 tahun saya akan membuat debut yang cemerlang sebagai model. Lalu pada usia 18 tahun, saya akan memasuki industri hiburan dan menjadi seorang artis. Siapa sangka cita-citanya menjadi kenyataan. Di tahun 1994, Ryoko Hirosue masih duduk di bangku kelas 2 SMP. Dia mengikuti audisi untuk iklan sabun pembersih muka dan terpilih. Di tahun 1995, dia debut sebagai bintang iklan sabun pembersih muka tersebut. Selain itu, dia juga muncul di drama berjudul Hard S. Di tahun 1996, Ryoko Hirosue lulus SMP. Dia kemudian pindah menumpang di rumah keluarga tantenya di Tokyo. Di sana dia melanjutkan sekolahnya sambil terus muncul di beberapa drama dan iklan. Popularitas Ryoko Hirosue meningkat tajam di masa ini. Diawali dengan menjadi viral karena iklan pager NTT Docomo. Habis itu dia mulai merilis 2 buku foto yang menjadi buku terlaris karena berhasil terjual lebih dari 468.000 eksemplar. Habis itu dia juga debut sebagai penyanyi dengan merilis single berjudul 5 detik sebelum jatuh cinta. Single ini laris manis terjual sampai lebih dari 600.000 kopi. Single keduanya berjudul Aku Cinta Kamu berhasil mencapai nomor 1 di tangga lagu Oricon. Habis itu dia debut sebagai pemeran utama di film layar lebar berjudul 20th Century Nostalgia. Lewat film ini dia menyapu bersih penghargaan untuk pendatang baru di semua acara penghargaan film. Benar-benar idola berkualitas banget kan. Masih muda, cantik, manis, ceria, bisa nyanyi, bisa akting, dan benar-benar terlihat seperti gadis polos. Setelah itu dia meraih popularitas lebih luas lewat film buatan Prancis berjudul Wasabi. Kalau di Indonesia, Ryoko Hirosue awalnya dikenal lewat drama berjudul Long Vacation dan Beach Boys. Di bulan November 1998,
Ryoko Hirosue dikabarkan diterima di Universitas Waseda, jurusan Bahasa dan Sastra Jepang, atas rekomendasi SMA-nya. Kabar ini menjadi berita utama dan membuat jumlah pendaftar di universitas tersebut meningkat pesat. Namun setelah itu dia terus bekerja, sehingga tidak menghadiri upacara penerimaan mahasiswa baru dan tidak menghadiri kuliah sama sekali sampai bulan Juni 1999. Kehadiran pertamanya di kampus menarik perhatian banget, sampai dihadiri sekitar 3.000 orang yang terdiri dari wartawan, siswa, dan penonton. Saat itu Ryoko Hirosue dikabarkan pacaran sama Yusuke Iseya. Dia pernah terlihat berada di Universitas Seni Tokyo, tempat Yusuke Iseya berkuliah. Selain menimbulkan kehebohan dari fans, kabar mengenai diterimanya Ryoko Hirosue di Universitas Waseda juga mengundang kecurigaan. Dia diduga melakukan kecurangan ujian masuk. Jadi katanya, pemimpin Universitas Waseda saat itu suka sama artis bernama Sayuri Yoshinaga. Sayuri Yoshinaga pernah berkuliah di Universitas Waseda. Selain itu, Dekan Fakultas Pendidikan di Universitas Waseda memiliki hubungan baik dengan kepala sekolah di SMA-nya Ryoko Hirosue. Si dekan juga sudah menyebutkan penerimaan Ryoko Hirosue di Universitas Waseda beberapa bulan sebelum pengumuman penerimaan. Hal ini menimbulkan keraguan atas kemampuan akademis Ryoko Hirosue. Di tanggal 6 Oktober 2003, Ryoko Hirosue mengundurkan diri dari Universitas Waseda dengan alasan ingin berkonsentrasi dengan karir aktingnya. Ryoko Hirosue muncul dengan kesan yang ceria dan polos khas anak remaja. Namun seiring bertambahnya usia, dia banyak melakukan skandal yang benar-benar merusak citranya. Di tahun 2017, Ryoko Hirosue tampil di sebuah acara. Dia menceritakan bahwa sebenarnya dia pernah mempertimbangkan untuk pensiun jadi artis di usia 20 tahun setelah syuting film Wasabi. Sepertinya saat itu dia sudah mulai muak dengan pekerjaannya karena hanya bisa memainkan peran sebagai adik perempuan. Dia juga merasa kehidupan pribadinya terlalu dibatasi. Perusahaannya melarangnya melakukan beberapa aktivitas di tempat umum karena khawatir fotonya akan diambil. Saat itu dia berpikir bahwa jika berat badannya naik, dia bisa kehilangan pekerjaan tanpa merugikan atau membuat siapapun merasa bersalah. Dia pun meningkatkan berat badannya dengan terus mengkonsumsi kue, minuman bersoda, bir, dan ramen. Berat badannya naik sebanyak 15 kilo, dari 37 kg menjadi 52 kg. Tapi, tinggi badannya Ryoko Hirosue adalah 161 cm. Jadi sepertinya usahanya sia-sia. Dia juga mengatakan bahwa alasan dia ingin kuliah adalah karena ingin memiliki tempat di luar pekerjaan. Diartikan sebagai mungkin dia ingin bebas dari pekerjaan. Mulai tahun 2001, gosip seputar perilaku Ryoko Hirosue mulai bertebaran di mana-mana. Semua perilakunya menjadi bahan pemberitaan. Misalnya, menangis terseduh-seduh saat konferensi pers film Wasabi. Hal ini jadi berita karena pada nggak tahu kenapa dia nangis. Lalu dia pernah membatalkan syuting iklan di menit-menit terakhir. Kecanduan main ponsel saat sedang syuting drama. Datang terlambat ke lokasi syuting. Bahkan naik taksi sejauh 150 km seharga 40.000 yen tanpa membayar. Setelah turun dari taksi, dia duduk di jalan hingga akhirnya dia dijuluki sebagai artis pemarah. Di tanggal 13 Desember 2003, muncul desas-desus tentang kehamilan Ryoko Hirosue. 2 hari kemudian dia mengadakan konferensi pers di sebuah hotel di Tokyo. Ternyata dia mengumumkan kehamilan dan pernikahannya dengan model bernama Takahiro Okazawa. Pesta pernikahan mereka digelar pada tanggal 17 Januari 2004. Bersama Takahiro Okazawa, dia melahirkan putra pertamanya. Karena sudah memiliki suami dan anak, dia memilih untuk mengurangi beban kerjanya dengan tampil di lebih sedikit film dan drama. Sayangnya di tahun 2008,
pernikahan mereka berakhir dengan hak asuh anak jatuh ke Ryoko Hirosue. Habis itu Ryoko Hirosue tetap melanjutkan karirnya seperti biasanya. Di tahun 2010, dia kembali menikah dengan seniman lilin bernama Kendall Jun. Setelah menikah, Kendall Jun mengubah nama belakangnya menjadi Hirosue. Bersama Kendall Jun, dia melahirkan seorang putra dan putri. Di masa ini dia tetap syuting beberapa drama dan menang banyak penghargaan, walaupun tidak sesibuk dulu. Di bulan Juni 2023, Ryoko Hirosue diberitakan diduga melakukan perselingkuhan dengan koki bernama Susaku Toba. Dia adalah koki terkenal yang memiliki restoran Prancis di Tokyo. Mereka difoto saat check-in ke sebuah hotel. Kedua belah pihak yang sama-sama sudah menikah awalnya membantah dugaan ini. Namun selang beberapa hari, Ryoko Hirosue mengakui perselingkuhannya dan minta maaf. Dia minta maaf ke keluarga Susaku Toba dan keluarga serta anak-anaknya. Katanya, mereka telah menerima dan memahaminya sebagai ibu yang belum dewasa. Di sisi lain, Susaku Toba juga mengakui bahwa perselingkuhan yang dia lakukan disebabkan oleh kelemahan dan ketidakdewasaannya, meskipun dia adalah seorang public figure. Di hari yang sama, agensinya mengumumkan bahwa Ryoko Hirosue diskors tanpa batas waktu. Menyusul berita tersebut, kegiatannya seperti syuting film dan acara televisi ditunda, dihapus maupun dibatalkan. Kontrak-kontrak juga dibatalkan. Dia juga menolak tampil di sejumlah acara. Di sisi lain, meskipun Kendall Jun terkenal sebagai suami yang baik, dia juga digosipin punya selingkuhan di tempat kerjanya. Akhirnya, sekitar sebulan kemudian, pasangan ini bercerai. Susaku Toba juga bercerai di tahun yang sama. Di awal tahun 2024, Ryoko Hirosue dan Susaku Toba dikabarkan berencana menikah. Namun sepertinya hubungan mereka tetap tidak ada kemajuan berarti. Di bulan Februarinya, Ryoko Hirosue mengumumkan keluar dari agensinya dan mendirikan agensinya sendiri bernama RH. Meskipun sudah jadi bos agensi, Ryoko Hirosue tetap menciptakan skandal. Di bulan Maret 2025, dia muncul di sebuah acara dan mengungkapkan keinginannya untuk kembali ke dunia hiburan. Namun sebulan kemudian dia kembali terjerat masalah dan harus menghentikan aktivitasnya. Jadi di tanggal 7 April 2025, Ryoko Hirosue diduga bersama manajernya mengemudikan mobil di kota Kakegawa. Kemudian mobilnya menabrak sebuah truk gandeng. Dia langsung dibawa ke rumah sakit di kota Shimada. Di tanggal 8-nya dia ditangkap atas tuduhan penyerangan setelah menendang seorang perawat wanita dan mencakar lengannya. Setelah itu, Ryoko Hirosue menghentikan semua aktivitasnya untuk sementara waktu. Kemudian dia menyampaikan permintaan maaf melalui web resminya. Dia mengaku menyebabkan kecelakaan dan karena panik jadi melukai petugas medis. Di tanggal 16, Ryoko Hirosue dibebaskan dari tahanan dan langsung dirawat di sebuah rumah sakit di Tokyo. Hal ini karena dia menunjukkan tanda-tanda tidak stabil secara psikologis. Jadi katanya, sebelum dan sesudah kecelakaan, Ryoko Hirosue terlihat berperilaku aneh, seperti manggil-manggil orang di jalan dan duduk-duduk di jalan. Dia juga terlihat putus asa saat diinterogasi. Lalu pas dites, polisi tidak mendeteksi alkohol. Agensinya kemudian mengumumkan bahwa Ryoko Hirosue telah didiagnosa mengidap bipolar dan hipertiroidisme. Karena hal ini, dia pun menangguhkan semua kegiatan untuk menerima perawatan dan pengawasan medis. Ryoko Hirosue dikabarkan sudah berdamai dengan si perawat di luar pengadilan. Meskipun Ryoko Hirosue sudah berhasil mewujudkan mimpinya sejak kecil, sepertinya harga yang harus dia bayar cukup mahal ya, yaitu kesehatan mentalnya. Sekian cerita hari ini, terima kasih sudah nonton sampai akhir ya.